Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan ini apa yang kita niatkan untuk bisa memahami apa yang kita bahas nanti guna mempermudah, memperlancar penulisan tugas akhir kita yang akan datang. Ala hadiniyah wa ala kuniti salihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini lanjutan dari pembahasan tentang pen ya, bab 3. Ya, Itu Pak. ya, pen metode penelitian, langkah-langkah analisis dalam penelitian yang akan sampai gunakan nanti. Siapa yang mau dulu untuk Pak, menyajikan? itu Pak untuk pembahasan kita kalian tuh buat itu Pak yang tinjauan dari Oh, kajian, kajian penelitian. iya Pak. Oh, masih di situ. Oke, oke, oke. Ya udah, silakan. Izin share screen ya Pak. Iya. Pak, tidak bisa share screen Pak. Belum diizinkan. Udah bisa, ya? Bisa kok. Sudah Pak. Dilebarkan buat screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kita akan presentasikan tentang kajian penelitian dengan teori pendukung. Nah, untuk penelitian pertama ini dari metode binomial. Nah, untuk metode binomial sendiri itu, di sini saya menggunakan 3 jurnal untuk menjadi teori pendukung utama saya. Dan juga ada satu skripsi Pak, tapi belum saya masukin di sini. Nah, untuk peneliti pertama atau jurnal pertama itu dari Marbun pada tahun 2010. Nah, ini tuh penelitiannya itu membahas tentang algoritma untuk menghitung harga opsi riset dan opsi barit dengan metode binomial. Nah, untuk jurnal yang kedua itu dari Bapak sendiri, Bapak Aziz tahun 2009. Nah, ini tuh dalam jurnal ini tuh menyajikan 4 nilai-nilai 4 model parameter UD dan P, dan juga dibandingkan dengan hasilnya dibandingkan dengan Black-Scholes, tapi dengan ini menggunakan opsi Eropa. Untuk jurnal yang ketiga itu dari Astuti tahun 2018. Nah itu jurnal ini tuh membahas tentang aproksimasi lindung nilai statis untuk harga kontrak opsi barit tipe down and out call dengan metode binomial tree. Nah, untuk penelitian juga ini tuh memperhitungkan nilai analitik opsi barit tipe down and out, dan di mana nilai analitik itu merupakan persamaan Black-Scholes. Nah, kemudian hasilnya itu keduanya itu dibandingkan nilai analitik dan hasil perhitungan lindung nilai statis untuk opsi barit tipe dan end out call. Gitu, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan teori pendukung dari metode trinomial. Yang pertama,
Di sini saya menggunakan jurnal dari Sulastri dan rekan-rekannya pada tahun 2019. Yang mana di sini Sulastri menentukan nilai harga opsi barrier menggunakan metode trinomial Kamrat-Dixon dengan volatilitas model Gauge. Nah, di sini dia hasilnya itu menggunakan dari mean model R, MA, ARMA, yang mana nanti hasil yang terbaik itu adalah dari Gauge 1,1. Dapat kita review per paragraf aja ya biar nggak lupa langsung. Iya Pak, baik Pak. Yang kembali ke yang binomial tadi Mas. Paragraf pertama tentang pendukung metode binomial ya. Kalimat pertamanya di antaranya adalah Marbun dan rekan-rekannya. Nggak perlu rekan-rekannya ya dan kawan-kawan harusnya. Kan ini nanti akan masuk ke daftar pustaka dan kawan-kawan. DKK gitu Pak ya berarti Pak ya? Ya, DKK, koma DKK. Yang meneliti apa? Yang maksudnya itu nyambung dari kalimat selanjutnya gitu, sebelumnya gitu Pak, yang meneliti menggunakan metode binomial gitu Pak. Nah, yang meneliti apa? Iya. Subjeknya apa? Itu kan predikat, keterangan itu. Menggunakan itu kan keterangan. Subjeknya, objeknya meneliti apa? Itu Pak, perancangan algoritma harga opsi Pak. Hah? Itu Pak, perancangan algoritma harga opsi riset dan barir. Ya udah, jadi meneliti tentang perancangan gitu. Objek yang diteliti apa? Karena itu menggunakan tuh keterangan itu. Kok ditulis gitu? Ya, Pak. Langsung aja biar nggak lupa. Iya Pak. Meneliti tentang Objeknya gitu Pak ya berarti Pak ya. Yang meneliti tentang perancangan algoritma untuk menghitung harga opsi riset dan opsi barir. harga opsi riset. Opsi riset itu apa tuh? Tapi di situ itu enggak. Hah? Sebentar Pak, sebentar. Yang di share botnya aja, jangan komputer. Nanti buka-buka WA kelihatan itu. Maaf Pak. Maaf Pak. Share screen-nya langsung ke file bot. Jangan share screen komputer. Kan ada pilihan share screen itu. Iya Pak. Iya Pak. Jadi saman buka WA nggak kebaca itu kalau share screen. Panik.
Dan opsi Barrier dengan metode binomial. Ini di share screen aja, Pak. Itu kayak opsi yang ini. Masih nyari? Lanjut aja ya. Yang nyari yang lain aja. Iya, Pak. Itu pada penelitian saya, pada penelitiannya, peneliti menyajikan. Pakai itu aja. Jadi jangan ada kata banyak, kata peneliti bertumpuk. Pada penelitiannya disajikan Kan? 4. Oh iya. Oh iya, Pak. Jangan dihasilkan aja, jangan disajikan biar tahu hasilnya. Tapi penelitian yang pertama hasilnya kok nggak ada ya? Penelitian Marbun itu hasilnya apa? Diceritakan. Pak, Jangan cuma meneliti masalah apa, tapi juga termasuk hasilnya. Ya, hasilnya. Iya, Pak. hasil penelitiannya Marbun ditulis. Jadi jangan hanya sebab satu kalimat. Kalau penelitian saya hasilnya apa situ ditulis, ada 4 bentuk nilai, parameter. DP. Pak, nanti aja. Nanti aja. Nanti gimana? Izinannya boleh nggak, Pak? Apa? Kan penelitian Bapak itu kan tadi ada 4 bentuk nilai parameter. Nah, untuk 4 bentuk parameternya ini dikasih tahu hasilnya nggak, Pak? Ya memang dibutuhkan kan hasilnya. Hasilnya kan Oh, tidak sekedar 4 parameter, tapi ada perbandingan. Maka boleh dituliskan sesuai apa yang berarti, dihasilkan. berarti nanti di sini ditulis U sama dengan berapa, D itu berapa Bukan gitu. itunya. Ini toh cuma dihasilkan 4 bentuk Oh, nilai. Nah, hasilnya perbandingan di kesimpulan apa mana yang lebih baik atau bagaimana itu boleh. Jadi kamu cerita kualitatif, jangan kuantitatif. Jangan Oh, bilangan, jangan rumus juga kan. Jadi berarti sekedar general aja. Pak, saya izin nanya langsung Pak ya. Hmm. Ini yang berarti yang kayak misal UD kita menyebutkan UD-nya sama dengan 1, B-nya ini itu berarti salah Pak ya? Itu kan metode yang digunakan metode binomial gitu aja. Hasilnya apa? Hasil Oh. yang diperoleh dari metode binomial itu apa? Apakah dia sudah menghasilkan dari datanya itu hasil yang akurat atau hasil yang mendekati black hole atau bagaimana itu diceritakan. oh ya Pak, baik Pak. Supaya Anda tahu bahwa penelitian itu sudah menghasilkan penelitian yang mendukung dengan metode itu, layak dipakai metodenya dan seterusnya. Jadi rumus-rumus itu tidak perlu dicantumkan di sini, cukup hasil kualitatifnya aja. Baik Pak. Terus penelitian yang ketiga, itu kata-katanya kok gitu. Penelitian tambahan juga dilakukan. Jangan ada kata gitu. Penelitian tentang apa menggunakan metode binomial juga dilakukan oleh gitu loh ya. Nanti terkesan penelitian itu menambahkan penelitian sebelumnya, itu bukan menambahkan. Kecuali melanjutkan, kalau melanjutkan oke dengan waktu dan memang itu ada kemiripan karena itu ada lanjutannya, boleh. Tapi kalau Oh, itu ada kata tambahan, terkesan itu menambahkan yang sebelumnya kurang gitu loh. menghubungkan kan. Menghubungkan. Pada penelitiannya dihitung gitu aja pakai kata pasif. Pada penelitiannya dihitung aproksimasi lindung nilai itu apa sih? Tadi itu Pak, Hah?
Lindung nilai itu apa itu? Yang Lindung nilai statis untuk harga kontrak opsi. tadi itu berupa bahasa Inggris, Pak. Bentar. Nah, itu kan urusanmu. Ini mana sih tadi? Bentar. Ini udah lewat. Terus opsi yang diteliti sebutkan opsi apa? Karena di situ yang Marbun opsinya apa itu tadi? Yang apa, Pak? Marbun penelitian pertama. Yang pertama itu opsi barir, Pak. Opsi Berir. Tulisannya harus ada ya. Yang Ya. kedua penelitian saya opsi apa? Opsi Eropa, Pak. Nah, itu harus dijelaskan. Kan beda-beda opsinya. Kan Ya. kamu hanya mengambil metodenya, tapi opsinya diterapkan ke yang beda-beda. Ditulis, biar tahu bedanya apa antar penelitian itu. Oh, ya. Peneliti yang ketiga oleh Astuti dan kawan-kawan ya, jangan rekan-rekan. Ya, Pak. Rekan-rekan itu bukan bahasa ilmiah. Mereka. Pada penelitiannya dihitung aproksimasi, ya dicari itu apa itu lindung nilai. Lindung. Kamu pakai translate ya? Bukan pakai translate, Pak. Tadi itu saya tuh itu, Pak. Static hedge. Static hedge. Statik. Ya pasti Hedge. apa bahasa Inggrisnya coba ditampilkan artikelnya. Bentar. Nah, kalau kita nggak tahu bahasa Indonesianya, gunakan aslinya aja bahasa Inggris gitu loh. Nanti khawatirnya salah arti. Karena Iya. terjemahan itu belum tentu pas sesuai dengan makna yang dikandung. Hmm. Mana sih? Oh ini. Ya, Pak. Penerapan static hedge dalam pengelolaan risiko pada opsi tipe Berir. Kalau dari judulnya nggak kelihatan metode binomial, dia menggunakan strategi static hedge. Static itu sebuah strategi portofolio untuk mengelola risiko. Jadi manajemen ini. Terus perhitungan opsi menggunakan Berir ada ya di situ. Ada, Pak. Terus di pembahasan juga itu menjelaskan tentang binomial, Pak. Hmm. Ya udah. Berarti itu strategi ya, strategi itu. Artinya jangan dimunculkan di tulisanmu karena fokusmu bukan di situ. Fokusmu pada metode binomial dalam menentukan opsi. Kalau itu kan menentukan risiko, static hedge itu. Kamu nggak peduli itu, jangan ceritakan. Apalagi diceritakan lindung-lindung, nggak jelas. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi kita fokus pada apa yang kita mau. Kita maunya adalah metode binomial dalam penelitian, dalam penentuan harga opsi. Ya itu yang diceritakan. Meskipun dia juga menggunakan metode statistik dalam pengelolaan risiko, kita nggak ngambil itu, jadi nggak perlu dijelaskan di situ. Oh, baik, Pak. Baik. Jadi, Hmm. Iya, jadi jangan ditelan mentah-mentah judul diambil semua, padahal fokus kita bukan di situ. iya, Pak. Jadi, izin bertanya ya, Pak. Hmm. Saya nemuin skripsi dari univ lain tuh kan hampir sama, Pak. Ya binomial juga opsi barir. Nah, itu berarti boleh ya, Pak, dimasukkan di kajian penelitian meskipun tuh skripsi. Boleh, kamu cerita bahwa dia itu nanti bedanya dengan punyamu apa, itu yang penting. Nah, Oh, misalkan gini, dia menceritakan menggunakan data ini gitu. Nanti dalam penelitian sampean pakai data yang lain atau bagaimana. Jadi yang jelas ada bedanya. baik, Pak. Oke, kembali ke wordnya tadi. Makan dulu sih. Oke, penelitian ketiga Astuti menggunakan opsi Berir, top down and out, di mana nilai analitik opsi Berir tipe down and out call merupakan persamaan Black-Scholes. Ini ini
Itu Pak, ini tadi yang apa hidung statis ini berarti gak dihapuskan Pak. Nggak apa? Yang astuti DKK ini berarti dihapuskan Pak ya. Bukan apa? Apa Pak? Bukan apa maksudnya? Maksudnya ini kan yang hidung statis tadi ya Pak. Nah ini berarti nggak perlu dituliskan ya Pak ini, sudah dihapus saja. Maksudnya artikel astuti dihapus? Yang ini loh, penelitian. Itu Pak penelitian yang astuti ini Pak. Berarti kita bisa nggak bisa pakai Pak ya? Kan sana Loh. tadi kita penelitiannya tuh mengandung apa tadi statik ya strategi bukan perhitungan Pak. Itu Gimana sih? Kok nggak paham? Tadi ya jelasin. gimana ya Pak ya? Maksudnya peneliti astuti ini kan tadi si astuti ini hanya menghitung aproksimasi gitu Pak ya pakai static hedge dan kayak strategi kan meskipun ada perhitungan Iya, saya paham pertanyaan sampean. Yang nggak paham itu sampeannya yang nggak paham yang saya jelaskan tadi. Bukan saya nggak paham pertanyaan sampean, tapi sampean nggak paham apa yang saya jelaskan tadi. maaf Pak. Kebalik. Oh, iya. Iya Pak, gimana? Masih bingung Pak. Bukan berarti artikelnya Astuti ini dihapus, nggak dipakai. Enggak, saya jelaskan nggak begitu kan tadi. Iya. Kamu menggunakan Astuti dari judulnya itu, tapi di dalam pembahasan kamu bilang ya tadi menceritakan tentang perhitungan pakai binomial juga kan untuk opsinya. Iya Pak. Jadi yang kamu ceritakan itu perhitungan harga opsinya, jangan menceritakan tentang static hedge-nya. Apakah itu artinya artikelnya nggak dipakai? Dipakai, Pak. Dipakai Pak. Nah, iya. Pak bingung. Nggak fokus sih. Alfi kurang minum Pak. Ya Allah Pak. Ini tetap dipakai, tapi jangan diceritakan. Jangan diceritakan bukan berarti nggak dipakai. Jangan diceritakan masalah static hedge. Ceritakan dia menggunakan binomial dalam penerapannya ke opsi itu yang diceritakan. Kan tadi kamu jelaskan dia juga membahas masalah itu. Oh, iya ya Pak. Makasih Pak. Bukan saya nggak paham pertanyaan sampean. Justru sebaliknya sama nggak paham apa yang saya jelaskan tadi. Apa? Oke, lanjut. Jadi ada 3 penelitian ya. Iya Pak. Oke, sekarang paragraf kedua yang menggunakan metode Trinomial, Pak. mana tuh kalimat pertama bahwa ini metode trinomial. Kemudian perhitungan harga saham opsi. Emang harga saham opsi berir gimana toh? Kalau saham saham aja, kalau opsi opsi aja. Emang ada saham opsi? Kok bisa ya? Harga sama opsi. Iya, Pak. Harga opsi. Walah. Ini yang ngetek, yang bikin Wildan. Iya, Pak. Wildan kurang aqua Pak. Minum dulu 1 botol. Oh iya, harga opsi ya. Bener. Awal kalimat jangan menggunakan kemudian ya. Oh. Karena itu paragraf baru. Hanya kan kalau berarti menghubungkan dari paragraf 1 ke 2 bagaimana, Pak? Langsung beda topik. Itu enggak apa-apa, Pak. Iya, beda topik aja. Yang atas itu topiknya ke binomial, yang bawah ke trinomial. Karena itu kata penghubung. Kata penghubungnya kamu itu ada di paragraf awal masalahnya. Kecuali itu ada di kalimat akhir di paragraf atasnya. Jadi langsung aja perhitungan apa? Opsi ya. Perhitungan opsi Borir selain metode binomial juga ada yang meneliti menggunakan metode trinomial. Itu loh kan enak. Jadi tak pikir itu kan itu Pak. Jadi kayak penghubungnya gitu Pak. Jadi Nah, saya itu bingung kan juga penghubungnya kan. Ada kata-kata Iya, Pak. binomial di situ. Selain binomial juga ada yang menggunakan metode trinomial.
Terus lanjut ke peneliti-penelitinya itu diantaranya siapa-siapa. Penelitiannya, nyanya ini siapa ya? Sulastri maksudnya. Ya Pak, Sulastri DKK. Kamu di sini satu paragraf cerita cuma satu artikel. Iya Pak, soalnya tadi saya pikir skripsi, saya ada jurnal skripsinya Pak, tapi saya pikirnya skripsi tidak boleh dimasukin Pak, jadinya Boleh barusan lah, namanya referensi karya ilmiah kan bukan sekedar boleh Pak. artikel. Iya, Jadi jangan cerita cuma satu artikel, ya banyak. Boleh artikel, boleh skripsi, ya Pak. Saya pikir karena itu penelitian. Ya, ya teman-teman bilangnya, bapaknya kan bilang itu apa enggak boleh yang skripsi itu Pak, harus jurnal utamanya yang dicari gitu Pak. Jadi saya fokusnya di situ Pak. Oh iya, malah langsung saya pikir tadi sama Lutfi ada bilang juga enggak apa-apa skripsi itu, baru tahu gitu Pak. jadi satu paragraf cuma itu, satu. Penelitiannya, nyanya tadi siapa? Astuti, Sulastri Pak. Sulastri. Membahas mengenai penentuan harga opsi, membahas mengenai membahas tentang penentuan. Artinya kita harus menilai apa ya, menyusun kalimat per kalimat itu yang cantik gitu loh. Jangan ada penumpukan kata-kata yang sama, jangan ada pola-pola kalimat kata-kata yang sama, biar jelas. Kan itu kan predikat kan? Iya Pak, predikat. Membahas atau mengenai, ini ada dua predikat dalam bahasa Indonesia, nggak boleh. Oh iya. Kan sama-sama kalimat aktif. Kalau membahas, terakhirnya objek. Objeknya kan bisa tentang penentuan, ya kan? Objeknya itu. Ya Jadi Pak. nggak apalagi membahas mengenai menentukan harga. Loh, Banyak banget. Nah, iya, kalimat aktifnya itu jadi satu predikat cukup, yang lain dijadikan dirubah dalam bentuk objek atau keterangan atau apa. Sehingga SPOK-nya itu penting, itu dia harus dipahami. SPOK kan bahasa Indonesia gitu kan? Iya Pak. Oke, Bisa Pak, lupa berarti. tentang penentuan harga opsi dengan berbagai jenis barrier menggunakan model trinomial. Anda pakai istilah model atau metode ya? Oh iya Pak, metode. Saya ngikut di jurnalnya tadi Pak pakai model. Nah, kan harus diparafrase toh. Metode trinomial Kamat-Ridge dengan volatilitas model GATS. Saya sanksi artikelnya ini dia menghitung opsi atau memodelkan saham. Menghitung Pak. Misalnya di sini ada perhitungannya Pak. Dia menghitung apa? Opsi apa saham? Opsi Pak, harga opsi dari PT BRI. Bukan model kan kayaknya. Tapi itu ada model GATS-nya itu. Uh, Ada itunya Pak. ARMA, GATS. Apa opsi dimodelkan begitu? Kayak itu dibuat itunya lah Pak, estimasi iya ya, estimasi model. Coba artikelnya dilihatkan. Volatilitasnya. Iya, artikelnya coba dilihat. Iya Pak, ini lagi dibuka Pak. Karena AJGAD itu nanti ke statistik, ekonometri, bukan di keuangan. Sama dengan artikel tadi ya, Mbak Alfi atau siapa tadi, yang binomial yang pakai static hedge, dia itu strategi manajemen resiko. Ya, artinya meskipun di artikelnya ada itu, fokus kita bukan di situ ya, jangan ditulis. Sama dengan ini, mungkin Mas Wildan di tulisannya ada AJGADS-nya, tapi fokus sampean kan bukan di AJGADS Arima, enggak kan?
Iya, Pak. Nah, jadi jangan ditulis. Sebab kalau ditulis nanti ditanyai penguji sama mau. Apa itu GAJ? Apa itu Arima? Ya enggak? Enggak tahu. Apalagi di bab 2 sama sekali enggak ada teori pustaka tentang itu. Iya. Makanya jangan ditulis. Apa yang sampean tulis itu akan ditanyai. Jadi kalau kita nggak fokus ke situ, jangan ditulis semua apa yang ada di artikel. Ambillah yang dibutuhkan saja dan dipahami serta dipakai. Jangan ngambil yang nggak dipakai punya orang. Artikelnya mana, Mas? Ayo. Ini Pak artikelnya. Belum muncul. Bentar, Pak. Masih loading, Pak. Sebentar, Pak. Ini masih loading, Pak. Munyer-munyer. Komputernya ngeluh. Pak lama, Pak, ini, Pak. Kebanyakan referensi mungkin, Pak. Atau yang dibuka terlalu banyak. Lamaan ya. Yang penting paham aja revisinya ya, Mas ya. Oh, iya, Pak. Nanti dilanjutkan ke revisinya bahwa per paragraf yang kamu ceritakan artikel pendukungnya kan minimal 3 toh, jangan cuma 1. Karena setiap paragraf itu satu metode yang didukung oleh beberapa artikel. Ini, Pak. Muncul, Pak. Alhamdulillah muncul. Coba dicek ke bawah. Coba di abstraknya aja paling enak. Lihat abstraknya dulu. Ini, Pak. Penelitian ini bertujuan meminimalkan pelanggan. Nah, ini risiko ini, manajemen risiko dia tuh. Asumsi-asumsi penentuan harga opsi dengan memperhatikan kondisi pasar yang sebenarnya dengan diperoleh harga yang tepat dan akan memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Metode yang digunakan untuk harga opsi dalam plan ini adalah trinomial cumulative dengan nilai volatilitas yang akan dimodelkan. Jadi volatilitas itu dia memodelkan volatilitasnya, bukan memodelkan opsinya. Jadi volatilitasnya itu yang dihitung pakai model ARIMA atau GAJ, itu statistik. Tapi sampean di data atau penelitian nanti volatilitasnya itu ditentukan apa dimodelkan. Ditentukan, Pak. Nah, jadi sama nggak peduli cerita dia tentang model volatilitas, nggak peduli artikel ini cerita itu jangan diceritakan karena nggak butuh itunya. Jadi butuh cuman penentuan harga opsinya doang. Oke, paham ya? Iya, Pak. Iya, karena itu statistik campur keuangan, campur manajemen risiko. Aduh. Double-double itu, Pak. Iya. Padahal sama hanya butuh di keuangannya saja, penentuan opsinya saja. Tapi yang jelas di pembahasan diceritakan bagaimana menentukan opsi pakai metode trinomial ya. Iya, Pak. Dijelaskan. Meskipun opsinya di sini kalau saya baca opsi Eropa ya, bukan Berir ya. Barrier, Pak, yang digunakan. Oh, Berir. Oke. Ya udah, berarti kamu ceritakan penentuan harga opsi Berir menggunakan trinomial. Hasilnya apa? Bagaimana justifikasi penggunaan metode trinomial dalam penentuan harga opsinya itu hasilnya apa?
Bukan angka tapi kualitasnya ya. Mungkin dikatakan akurat, mendekati sebenarnya atau bagaimana. Yang penting di hasilnya itu secara kualitatif. Oh, Secara kualitas, bukan kuantitatif, bukan angka. Kita nggak peduli berapa persen. Kita nggak peduli berapa errornya. Kita nggak peduli rumusnya. Yang kita pedulikan keakuratan bahwa penelitian ini mendukung. Tuh. Oke, cukup artikelnya. Paragraf lanjutannya dari Monte Carlo, Pak. Monte Carlo. Monte Carlo Desmond Huygens. Apa itu penelitian? Nah, ini Pak, maaf Pak, sebelumnya kan saya juga punya itu apa? Skripsi karena nilainya nggak boleh sehingga saya masukkan. Nah ini Pak, saya kayak nemu bukan artikel sebagai saya mau izin tanya dulu Pak, kalau pakai buku itu apakah termasuk penelitian Pak? Apa? Pakai buku, ini buku. Buku bukan penelitian. Buku itu referensi textbook. Oh jadi Textbook bukan penelitian. Penelitian itu ya artikel, skripsi, tesis, disertasi, jurnal. Nah, kalau buku teks bukan penelitian, itu teori. Teori. Beda dengan penelitian. Kalau penelitian itu berbasis analisis, ke data, dan seterusnya. oh iya Pak, mohon maaf Pak. Kalau teori di sini kamu pakai Huygens, itu bab 2 yang lain, subbab yang lain, bukan di sini. Mohon maaf ya Pak, berarti saya salah Pak. Dan itu Pak kan kemarin saya ngira skripsi nggak boleh, jadi saya masukin yang ini Pak, ini aja Pak Mas Ian. Skripsi nggak boleh, tapi ngambil buku gitu. Wah, tambah nggak boleh lagi. Salah kata. Wildan, Pak. Kalian ngambil komik. Oh Pak, saya mau sambil tanya boleh Pak? Heeh. Nah, ini agak melenceng Pak ya Kak. Ternyata saya kan Monte Carlo Pak kan. Di trinomial sama binomial itu kan pakai kayak pohon-pohon itu. Terus yang punya saya itu apakah rumus saja, terus saya dan nemu referensi itu juga pakai itu Pak, kayak grafik-grafik, tabel-tabel kayak gitu Pak. Apakah Monte Carlo nanti seperti itu Pak? Iya, sama. Itu kan hasilnya, bukan metodenya. Grafik-grafik itu kan grafik dari hasil, Ya, Pak. masuk tabel. Binomial kan punya grafik, punya hasil. Iya Pak. Kalau gambar pohon-pohon itu kan metodenya memang dia metode trinomial, binomial itu metode pohon. Kalau simulasi Monte Carlo bukan metode pohon, tapi hasilnya bisa digambarkan. Dalam tabel atau grafik nih Pak. Iya. Nah, terus ini kalimat penghubungnya kok nggak ada malahan antara paragraf sebelumnya dengan ini. Enggak Pak, maaf Pak. Belum. Ya, misalkan begini. Penelitian-penelitian di atas adalah menggunakan metode pohon, binomial atau trinomial. Ada penelitian yang lain tidak menggunakan metode pohon, yaitu menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Baru cerita, kan enak ada diantar. Iya Pak. Nah, itu penyambungnya ya. Jadi nyambung dengan paragraf sebelumnya. Mohon maaf Pak ya, berarti saya salah ini Pak. Ini juga nggak ada artikel sama sekali. Padahal banyak loh simulasi Monte Carlo itu. Iya banyak Pak. Nah, kenapa nggak di... Kan itu Pak kan yang buku ini kayak kan ada bab Monte Carlo, nah itu kayak itu Pak kepake banget Pak. Jadi saya mikir yang utama itu ini dan utama itu terus Ya saya kalau buku ya jangan di subbabnya ini, di subbab tentang Monte Carlo, oh berarti yang di subbab metodenya, bukan subbab kajian penelitian. tapi nanti ini nggak bisa dimasukin berarti Pak ya? Maksudnya Kan ini kayak ini cuma dimasukin di kayak apa latar belakang aja begitu Pak? dimasukkan, lagi kan bab 2 kan kalau latar belakang. Iya Pak. Kan Dimasukkan di subbab 2 yang lain, kan bab 2 itu kan ada banyak. iya, Pak. Dimasukkan di subbabnya metode Monte Carlo. Oke, Pak. Apalagi itu cerita MATLAB. Emang saman pakai MATLAB?
Oke, Pak, mboten, Pak. Program banyak ya. Nanti kalau sampean seandainya pakai MATLAB, boleh cerita di subbab tertentu di bab 2 tentang MATLAB. Oh, nggih, Pak. Kalau pakai program lain, boleh cerita tentang metode program apa yang dipakai di bab 2 ditambahkan. Misal pakai MATLAB buat kayak gambar grafik sama tabelnya begitu, Pak? Yang penting teori tentang MATLAB. Program-program di MATLAB yang kamu pakai nanti di estimasi Monte Carlo, apa yang dipakai programnya menggunakan cara membuat cara program-program menyusun di Monte Carlo apa saja bisa diceritakan di situ. Baik, Pak. Tapi yang jelas MATLAB atau program itu kan alat ya, itu belakangan aja. Alat itu bisa kondisional kan, Oh iya, Pak. Ya, hanya kira tambahan. ya. Next, paragraf lanjutnya. Ini tentang opsi barrier. Blackstone, Mas. Nah, kok langsung ngasih barrier lagi? Bukan, Pak. Blackstone maksudnya, Pak. Oh, tentang Black Soul. Sama kalimat-kalimat pengantarnya mana? Ya, kalimat didukung nih, Pak. Nah, nggak ada. Kalimat pengantar penyambungnya nggak ada. Apa kalimat penyambungnya misalkan? Coba berpikir biar nggak saya aja. Dan metode-metode di atas, Mas, astagfirullah. Metode-metode di atas dibandingkan dengan metode Black-Scholes, gitu. Atau gini Pak, saya Pak, coba Pak ya. Oh iya, nggak boleh selain. Selain nggak apa-apa nggak Pak di depan Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Apa? Kalau memakai selain, Pak, selain itu Nggak boleh kalimat penyambungnya paragraf awal, nggak boleh kata sambung. Namanya kata sambung itu ada kalimat sebelumnya. Ini paragraf awal itu harus kalimat awal, bukan kalimat sambungan. Apa ya? Membandingkan kan ya. Apa ya? Apa ya? metode sebut tiga metode itu kemudian kita bandingkan. Perhitungan enggak. Apa ya? Tiga metode itu akan kami Bisa, ketiga metode di atas yang telah diteliti oleh para peneliti itu atau peneliti di atas itu adalah metode numerik yang merupakan pendekatan dari metode eksak yaitu Black-Scholes. Oh iya, kali aku ono numerik pendekatan ini. Jadi gabungannya di situ antara di atas semuanya itu baru numerik. Untuk pendekatan metode eksak yaitu Black-Scholes, baru cerita Black-Scholes, peneliti-peneliti tentang Black-Scholes. terus langsung ke Black-Scholes gitu nih, Pak. Ya. Ingat. Ini rekan-rekan Ini direkam kok, nanti diputar ulang kalau lupa. Iya Pak. Oh, enggak, Pak. Terus peneliti tentang Black-Scholes itu Parnos. Iya. Nah, pernah diteliti oleh Parnos dan kawan-kawan dalam kurung tahun. Iya Pak. Karena itu masuk ke referensi daftar pustaka. Baru dalam penelitiannya apa diceritakan. Menggunakan Black-Scholes. Pak, Cuma sama satu. iya, Pak, izin bertanya, Pak. Nah, untuk kan ini setiap kayak metode ini kan kayak dikasih kayak apa teori pendukung gitu, Pak. Nah, rekomendasi itu berapa kayak kan satu tadi kayak nggak boleh, terus apakah 2 atau 3 atau sebanyak-banyaknya, Pak? Apanya? Dari buat jumlah Artikel. Iya, jumlah pendukung, Pak. Artikelnya per metode 3 minimal. Itu dipakai yang paling itu, Pak, paling utama begitu ya, Pak? Iya, tentunya diambil 3. Kalau ada lebih ya semua dimasukkan boleh. Wow.
Minimal kan 3. Kalau sudah minimal 3, misalkan mau diambil 3, ya ambil 3 yang paling berpengaruh atau paling 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 sesuai. Ya kalau emang terpilih 5 dari 10 ya ceritakan 5-5-nya. Berarti itu ya Pak ya, berarti bukan Jadi sebentar. Jadi cerita artikel itu bukan satu-satu sebenarnya ya. Jadi begini boleh. Penelitian tentang metode binomial telah teliti oleh beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya A, B, C. Itu kan tiga-tiganya langsung dipakai. ya. Tiga-tiganya metodenya sama. Kemudian diciptakan kalau A bedanya ini, B bedanya itu, dan seterusnya. Artinya begini, gaya menceritakannya langsung diambil semua, enggak satu, enggak. Langsung diambil semua, tiga-tiganya disebutkan. Terus baru cerita satu-satu gitu loh. Kan penjelas itu kalimat lanjutannya. Jadi dari kalimat awal sudah diketahui, oh ada 3 peneliti tentang masalah ini. Baru cerita satu-satu. Kalau kamu kan ini saya baca, saya lihat ini bacanya gaya bahasanya satu-satu ini. Iya Pak. Satu selesai. Kok nggak dirangkap di awal bahwa ada 3 langsung gitu loh. Baru cerita satu-satu boleh, karena di awal sudah diantarkan 3, ya kan? Semisal kalau 3 itu Pak, nanti motifnya gimana Pak? Kalau Duh, semisal kan boleh dalam banyak teliti di antaranya siapa dalam kurung tahun, koma siapa dalam kurung tahun, kan bisa. terus kalau ya maksudnya ketika di kalimat 2 kalimat setelahnya mungkin Pak, kan setelah menjelaskan peneliti yang A terus yang B itu kita mengutipnya itu bagaimana Pak? Ya sama seperti itu. Jadi di referensi itu ada, dalam paragraf itu ada referensi A, B, C, kemudian dalam penelitiannya A bikin begini, sedangkan B begini-begini, kan gitu ya, disebutkan lagi A, B, C-nya masing-masing. Berarti enggak apa-apa Pak ya disebutkan 2 kali gitu Pak? Ya nggak apa-apa, karena yang pertama menyebutkannya secara keseluruhan. Iya, bareng-bareng. Oke, paham? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Di penelitian tentang peneliti Farnos ini langsung menggunakan semua metode ini ya, Black-Scholes, trinomial, Monte Carlo. Jurnal utama. Nah, dalam penelitiannya, gitu ya, pakainya kan tadi. Dalam penelitiannya diasumsikan parameter yang digunakan bergantung pada waktu. Adapun hasil dari penelitiannya salah itu. Jangan menggunakan, karena ini penelitian ini tuh penelitian sampean. Oh iya, berarti salah. Iya kan? Penelitian ini tuh penelitian sampean, peneliti itu sampean. Jadi jangan gunakan kata peneliti untuk orang lain. Peneliti itu sampean. Kalau ini ya skripsi ini, itu loh. Penelitiannya berarti. Ya, pakai kata ketiga, nya. Kalau emang itu satu, kalau ada banyak penelitian mereka lah. Menggunakan Black-Scholes di mana tingkat bebas risiko. Hah? Menggunakan metode Black-Scholes di mana tingkat bebas risiko, hasil dividen, dan volatilitas diasumsikan sebagai fungsi deterministik waktu. Tapi hasilnya kok nggak ada yang mau kita pakai. Fokusnya kan berhasil perbandingannya kayak apa? Itu fokusnya. Kemarin tuh kalau nggak salah Pak ya, itu di Farnos cuma saya lihat di kesimpulan kan saya lihatnya ambilnya kan dari kesimpulan sama abstraknya Pak ya, itu cuma disebutkan itu Pak kayak hasilnya berupa diperoleh rumus rekursif gitu Pak. Misalnya dengan pendekatan numerik gitu Pak. Nah kan Jadi, dia juga Black-Scholes kan, otomatis dia akan membandingkan dari metode numerik itu.
Iya. Coba dicek lagi karena kebutuhan kita bagaimana hasil perbandingan dari itu dengan black soul. Iya. Berarti itu dijabarin ya Pak ya? Hasilnya secara kualitatif ya. Iya, soalnya kemarin saya baca tuh Pak ya, yang di kesimpulan sama abstraknya tuh hasil dari Farnosnya tuh bilangnya cuma diperoleh sebuah rumus gitu Pak, rumus rekursif untuk pendekatan numerik gitu Pak. Mereka itu meneliti rumusnya atau menggunakan rumus yang dipakai pada data? Itu mereka sepertinya meneliti rumus Pak, soalnya di akhir itu diperolehnya sebuah rumus gitu Pak. Datanya nggak dipakai, nggak menggunakan ke data. Tidak ada datanya sih Pak. Nah, berarti artikelnya nggak sesuai, sama butuhnya ke aplikasi ke data ya kan? Salah Pak. Saman gunanya di sini artikel ini hasil perbandingannya adalah hasil keakuratan ketiga metode, bukan bagaimana mencari rumusnya. Ya boleh mencari rumusnya, tetapi jangan dilupakan setelah diimplementasi ke data hasilnya kayak apa. Perbandingannya. Nah, berarti kurang lengkap. Mungkin bisa jadi ini dia peroleh itu rumusnya secara teori, kamu pakai rumusnya, tapi fokusnya ke data. Kalau diimplementasikan ke data apa hasilnya? Itu mungkin di artikel lain ya ditambahkan kalau artikel lain itu melengkapi. Karena yang penting itu hasil perbandingannya, bukan rumusnya. Karena rumusnya mau nggak mau harus sudah ada kan di bab 2. Iya Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bapak maaf izin bertanya. Iya. Untuk menimpali yang ini tadi yang black hole. Yang untuk yang black hole kan di sini kan outputnya kayak berupa hasil perbandingannya ya Pak. Nah, kan di metode opsi Asia kan juga harus dibandingkan dengan black hole ya. Tapi jurnal yang kita temui itu satu, tapi dia apa ya, meneliti tentang black hole-nya aja Pak, nggak dibandingkan dengan opsi Asia. Itu bagaimana Pak? Black hole-nya dipakai di apa? Kan kemarin kan waktu itu kan Bapak bilang kita untuk membandingkan cari hasil apa namanya, pokoknya penelitian yang sudah meneliti black hole buat dibandingkan sama hasil kita nanti gitu Pak. Nah itu jurnalnya itu tentang black hole aja Pak, jadi dia menghitung opsi Asia dengan metode black hole gitu. Oh, hasil opsi Asia dengan black hole, tapi belum dibandingkan dengan metode lain. Iya gitu Pak. Yang Dan penting dia menggunakannya ke black hole-nya ke opsi Asia kan? Iya Pak. Nah, nggak apa-apa dipakai itu pendukung. Itu kan baru digunakan satu metode black hole ke opsi Asia. Terus yang dituliskan kamu ini nanti dipakai untuk dibandingkan dengan metode lain. Jadi di situ kan ada gap. Artinya dia belum dipakai untuk dibandingkan. Yang penting dia sudah memakai untuk opsi Asia. Iya Pak, di gitu nih. Terus izin bertanya lagi Pak, ini nyambung sama feedback yang diberikan ke kelompoknya Wildan. Kan minimal apa namanya, minimal metode itu kan 3 ya Pak. Nah, black hole itu tuh saya masih pakai satu. Itu berarti saya harus cari 2 jurnal buat muatin black hole, atau pakai yang emang nanti jadi rujukan utama buat saya sama buat kita buat neliti gitu Pak. Metodenya tiga metode numerik. Ya. Maksudnya kan metode saya yang multinomial kan emang udah 3 Pak. Metode yang ita trinomial tuh udah 3. Nah, terus tuh kita itu nambahinnya tuh Oh, karena 3 emang artikel alasan. maksudnya. Ya, nah yang black hole itu apa harus 3 atau nggak apa-apa pakai yang rujukan kita itu nanti Pak? Berarti rujukan black hole cuma satu, nanti dipakai bertiga, gitu kan maksudnya. Iya, buat aku sama Ita gitu.
Ya nggak apa-apa kalau emang cuma ada itu. Nggak apa-apa. Kalau misalkan cuma ada itu, baru cuma itu yang ditemukan, ya nggak apa-apa. Kan memang lebih baik, lebih banyak. Artinya artikel jumlah minimal 3 itu kan kamu trinomial sudah 3 ditambah 1 Black-Scholes kan berarti 4. Bukan setiap metode, setiap Oh, judulnya itu minimal oh. 3. Dikira saya kayak Black Soul, kita kan nganut ke Black Soul, emang nganut, maksudnya nanti membandingkan dengan Black Soul, jadi Black Soulnya 3, multinomnya 3 gitu, dikira saya seperti Enggak itu. gitu. Minimal dalam satu skripsi 3. Baik Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aksan kali? Enggak kali ya, misal. Mas Aksan. Iya, Mas Aksan. Belum Pak, Belum. belum. Ya udah, kalau nggak ada yang tanyakan, Wildan. Makasih Pak. Bapak, Ya. ya. Mohon maaf saya izin bertanya Pak. Tapi Hah? ini bukan yang feedback ke kelompoknya Wildan sih Pak. Kan kemarin tuh saya sempat mengeluhkan kayak multinomial kan gak ada rumus cepatnya seperti itu ya Pak. Nah, ternyata setelah saya telusuri, ada Pak di Mas Ahyar, tapi namanya kuartinomial gitu Pak. Jadi tetap berjalan dari binomial, hanya saja kan nanti kan kayak U pangkat 3 gitu ya Pak. Jadi U yang binomial itu dipangkatkan 3 seperti itu. Nah, terus tuh yang jadi pertanyaan saya, kalau saya mau menambah referensi tersebut ke yang tadi tuh Pak, yang teori pendukung, itu apakah maksudnya kan judulnya kan ya kuadritur ya itu Pak pokoknya. Nah itu bagaimana Pak? Kuartinomial itu 4 kan, 4 langkah itu. Ya 4 langkah Pak. Kan kamu pakai cuma 3 langkah. Iya, Itu Pak. trinomial. Oh enggak, itu apa yang trinomial kan saya multinomial yang 4 langkah itu. Oh, multinomial. Nah Iya, tapi kan makanya namanya makanya itu di awal sudah saya warning kalau samaan multinomial itu masih general, harus lebih ke spesifik. Karena ada yang meneliti binomial, ada yang meneliti trinomial. Kalau multinomial, trinomial juga multinomial masalahnya gitu loh. Jadi multinomial kamu harus lebih spesifik, jangan menggunakan istilah multinomial, tapi yang lebih spesifik 3, 4, atau 5 oh gitu iya. loh. Karena kita kan saya ngambil yang punyanya kayak akhirnya setelah penantian menemukan punyanya Mas Akhir itu ya Pak. Nah, tapi yang saya bingungin lagi ketika saya mau ganti ya Pak, maksudnya multinomialnya tuh masuknya ke yang Mas Ahyar ini loh gitu. Tapi saya ketika nyari yang yaitu nggak ada Pak, adanya benar-benar tulisan multinom. Berarti jurnal rujukannya itu masih nggak apa-apa pakai yang multinom. Sebenarnya gimana ya Pak ya? Sebenarnya skripsi multinom yang Unhas itu sama konsepnya seperti yang Mas Ahyar. Ya, jadi Tapi dia itu yang Unhas itu multinomial tapi cuman untuk kuartinomial. Ya, sama dengan Akhyar. ya kalau Mas Ahyar benar-benar udah dicari rumusnya di pembahasannya. Nah, Nah, tapi yang di Unhas ini sama yang di Telkom, dia multinomialnya tuh dia nggak cari rumusnya tapi mengasumsikan Pak. Jadi kayak misal satu multinomial itu sama aja 3 kali step binomial gitu. Berarti masih nggak apa-apa dipakai rujukan Pak. Kan jadinya kalau saya lihat ya Pak, bandingkan hasilnya itu kayak sama aja gitu Pak. Karena pakai rumusnya juga itu gitu. Jadi masih istilahnya aja yang walaupun beda. penamaannya aja beda, berarti nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa dipakai karena sebenarnya multinomial itu kan langkah yang berlipat dari binomial. Sedangkan Ya penelitian gitu. Unhas itu baru menggunakan satu step. Satu step Ya, itu namanya kuartinomial. ya. Jadi sama. Tapi kalau di judul ya lebih baik langsung kuartinomial gitu aja. Sebab kalau di judul itu multinomial, batasan masalah harus dibatasi, khususnya yang kuartinomial. Jadi sama saja mau di judul apa di batasan. Karena Tapi multinomial bukan sekedar kuartinomial gitu.
Berarti yang tadi pertanyaan saya nggak apa-apa ya Pak. Maksudnya jurnal yang benar-benar jadi rujukan itu di dalam multinomial yang nggak Bisa. harus kuart ya itu Pak. Ya, multinomial pun bisa dipakai karena kuartonomial juga termasuk multinomial. Makasih Pak, saya sudah menemukan. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau mau disajikan sebagai lanjutannya untuk Saya, Pak, direview. Saya Silakan, istilahnya. Aksan. Ntar deh Pak, habis ini aja Pak, habis presentasi. Bapak izin tes screen ya Pak. Ya. Dilebarkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami itu Pak, hasil penelitian sebelumnya diambil yang binomial, penelitiannya diambil dari Dermawan dan Oka pada tahun 2016. Beliau juga melakukan penerapan metode. Loh, kalimat awal kok ada kata juga? Ini, Pak. Emang sebelumnya siapa kok ada juga? Ini koma Pak. Nah iya, kalau juga itu sebelumnya siapa? Oh, nggak tahu Pak. Saya makan, sampean juga makan. Jadi sebelumnya sudah ada juga. Nah ini sebelumnya siapa kok ada juga? Gini Pak. Jangan gunakan beliau, itu ada 2 orang itu. Mereka. Gini Pak. Mereka melakukan penerapan metode binomial pada American Option. Tujuan dari penelitiannya itu untuk mencari nilai parameter-parameter yang memengaruhi fluktuasi harga saham pada PT Telekomunikasi Indonesia pada periode waktu 1 April 2014 sampai 1 April 2016. Saya stop dulu. Ini kamu cerita tentang tujuannya mencari nilai parameter yang mempengaruhi fluktuasi. Jadi ini analisis pengaruh, analisis korelasi statistik. Ini kamu butuhkan nggak? Berapa cuma rumusnya? Hah? Ini kamu cerita masalah tujuan dia itu untuk mencari pengaruh, bukan untuk mencari nilai opsi. Dia membahas mencari opsi enggak? Iya, Pak. Ya kamu ceritakan itunya saja, nggak peduli dia mau mencari pengaruh. Jangan ceritakan. Oh, berarti yang ini tidak perlu diceritakan ya, Pak? Yang nggak kamu butuhkan nggak perlu diceritakan. Kan sama dengan artikelnya tadi, Alfi. Jadi yang kamu butuhkan, yang kamu ambil, itu aja yang diceritakan. Nggak peduli dia tujuannya mencari pengaruh. Tapi kamu nggak butuh itu. Yang membutuhkan apa, diambil, ditulis. Kalau dia membahas masalah opsi, ceritakan hasilnya gimana. Terserah nanti dia juga akan mencari pengaruh, jangan cerita. Ya udah. Sebab kita harus menutupi artikel kita itu kesesuaiannya seberapa besar. Kalau dilihat kamu cerita pengaruh, ini kok nggak sesuai artikelnya, ya kan? Ya. Itu harus kita tutupi dengan tidak mencantumkan yang tidak dibutuhkan, tidak perlu ditulis.
Kemudian pada penelitian ini harga kontra opsi tipe Amerika dengan metode binomial dibandingkan dengan metode Black-Scholes diperoleh hasil bahwa harga kontra opsi tipe Amerika pada PT Telekomunikasi Indonesia dengan metode binomial menggunakan variance matching menghasilkan harga yang lebih dekat pada perhitungan harga kontra opsi dengan metode Black-Scholes. Ini menggunakan metode binomial. Ya, Kamu Pak. mengatakan lebih dekat daripada lebih dekat pada Black-Scholes. Dia lebih dekat dari siapa? Namanya lebih itu kan ada pembanding. Kata-katanya lebih dekat dari metode trinomial, boleh. Tapi itu lebih dekat dari siapa? Itu kan dekatnya kepada Black-Scholes. Tapi lebih dekat dari siapa? Oh, berarti Binomial itu dibandingkan dengan siapa? Kan kamu menggunakan kata lebih dekat. Apa binomial itu lebih dekat daripada Black-Scholes? Malah salah lagi. Ya kan? ya, Bang Black-Scholes itu yang dijadikan patokan. Ini cuma satu artikel lagi binomialnya. sebenarnya ada beberapa, Pak. Cuma yang dibuat rujukan utamanya itu yang ini, Pak. Emang rujukan pendukung nggak ditulis? Apa cuma rujukan utama yang ditulis? Belum, Pak. Semua artikel yang kamu pakai ditulis, baik itu utama, kedua, ketiga, ke-10, tulis semua, bukan hanya yang pertama, ya kan? Ya, Pak. Itu masih ada kata pada penelitian ini. Yang benar apa? Fokus, jangan ngetik. Ya, Ngetiknya nanti revisikan direkam ini. ya, Pak. Dekat. Apa? Udah revisinya belakangan. Jadi artikel-artikel semua ditulis, nggak perlu dicari yang utama. Utama ditulis pertama, lanjutnya pendukung. Boleh, yang penting ditulis, jangan satu tok. Itu menyembunyikan artikel yang dipakai namanya. Yang dipakai yang ditulis kok, yang ditulis cuma satu, berarti yang dipakai cuma satu. Terus paragraf lanjutannya. Lo kok langsung neneng, kalimat pengantarnya mana? Sama nggak adanya. Ini ada berapa artikel ini trinomial? Ada 2, Pak. Ini Neneng dan Devi, terus yang kedua Alfionita dan Lestari. Kamu di sini jangan kata menyatakan ya. Kalau menyatakan itu hasilnya dia itu pernyataan. Padahal hasilnya itu sesuai dengan data kan. Jadi jangan menyatakan tapi menghasilkan.
Ya, kalau menyatakan itu hasilnya pernyataan nanti. Menghasilkan apa? Karena penelitian ini. Hasil penelitian itu bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu teori, ya kan? Tapi hasil setelah diaplikasikan ke data. Jadi hasilnya itu adalah sesuai data. Kalau pernyataan itu sebuah statement teori mutlak itu loh. Mutlak itu teori. Kalau ini praktek karena sudah diteliti menggunakan kasus data berbasis kasuistik. Jadi bisa jadi berbeda dengan kasus yang lain yang ini dinyatakan akurat. Karena datanya A, yang lain kurang akurat, datanya B kan beda-beda. Jadi kalau pernyataan itu teori mutlak, tapi kalau nggak mutlak jangan menggunakan kata mengatakan. Iya, Pak. Kemudian Kok ada simbol-simbol? Jangan ada simbol di sini. Jadi nggak perlu bikin ini ya Pak, cukup disebutkan saja. Iya, simbol itu kan di tempat yang lain itu. Nilai opsi berbanding lurus dengan tingkat suku bunga. Berarti ini analisis statistik pengaruh. Kamu peduli nggak itu? Kamu ambil nggak penelitiannya tentang hubungan antara nilai opsi dengan tingkat suku bunga, tingkat volatilitas? Enggak Pak. Yang apa ditulis? Yang kamu butuhkan apa? Itu yang ditulis. Yang kamu butuhkan tentang itu tadi lebih dekat, akurat, dan seterusnya. Bahwa penelitian itu justifikasi secara kasuistik bahwa dia itu bisa dipakai itu aja. Nggak peduli dia itu modelnya berpengaruh apa tidak dengan faktor-faktor yang lain. Kan kamu hanya butuh nilai opsi doang. Kemudian kalau yang sedangkan untuk ini Pak, apa bisa masuk? Sedangkan untuk pengaruh strike price, laju karyawan meninggalkan perusahaan dan lama masa tunggu berbanding terbalik dengan nilai opsi. Jika nilai parameter dinaikkan, maka nilai opsi akan menjadi lebih rendah. Termasuk atau tidak Pak? Strike price pengaruhnya terhadap nilai opsi itu teori sudah dinyatakan begitu. Teori sudah menyatakan begitu karena kalau strike price-nya tertentu dia nilai opsi yang lebih rendah, lebih tinggi call atau put udah kita bahas di teori. Jadi itu bukan hasil penelitian itu. Bahwa strike price itu berbanding terbalik dengan pokoknya pengaruh-pengaruh itu enggak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah hasil perbandingannya dengan Black-Scholes. Ini harus kamu cari yang dibandingkan dengan apa. Kalau nggak ada perbandingannya, misalkan artikel itu terus justifikasi dia akurat pakai apa gitu loh. Ya, Pak. Misalkan kamu ketemu artikel, tapi dia nggak membandingkan Pak cuma binomial aja, tapi hasilnya nggak dibandingkan. Nah, terus kamu cari dia mengatakan itu akurat, bagus, tidaknya dari mana, ceritakan. Oh, iya. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu ini menghasilkan bahwa metode trinomial itu lebih realistis dalam memperkirakan harga opsi saham jika dibandingkan dengan metode binomial. Hal ini karena ada kenyataannya harga saham tidak hanya dapat bergerak naik dan turun, namun juga dapat bergerak tetap, Pak. Memperkirakan harga opsi saham. Emang harga opsi itu naik turun ya?
Kok opsi? Yang naik turun itu sahamnya bukan opsi. Eh? Sahamnya, Pak. Harga saham. Iya, harga saham yang naik turun bukan opsi. Opsi itu cuma satu nilai, ya kan? Iya, Pak. Memang dia menghitungnya dari belakang ke depan, tapi yang kita butuhkan yang depan itu yang kita ambil nilainya. Iya toh? Tapi Iya. kalau harga saham semua kita pakai. Jadi yang naik turun itu saham, bukan opsi. Opsi itu nggak naik turun. Opsi itu bukan pergerakan harga opsi, pergerakan harga saham. Dia hanya menyatakan bahwa dengan metode trinomial itu lebih realistis karena harga sahamnya ada yang tetap, ya kan? Iya, Nah, Pak. terus terapan ke opsinya gimana? Itu kan terapannya ke opsi. Terapan ke sahamnya begitu. Kalau terapan ke opsinya hasilnya kayak apa? Belum kamu cerita. Berarti kayak lebih dirincikan hal apa yang buat dia menyatakan seperti itu gitu nggak, Pak? Dia menyatakan ini kan untuk harga sahamnya, betul. Ya kan? Iya, Pak. Tapi yang kamu terapkan bukan ke sahamnya, tapi ke opsi. Nah, bagaimana setelah diterapkan ke opsi? Hasilnya kayak apa? Itu kamu cerita. Oh, iya, Pak. Ini cuma 2 ya artikelnya. Iya, Pak, baru 2 tadi. Tadi 1, sekarang 2. Ini artikelnya kurang banyak ya. Terus yang ke paragraf lanjutannya. Nah, ini juga belum ada kalimat pengantarnya. Ya Pak. Eh, yang di next paragraph ini masih satu Pak. Yang aksan ini black soul. Iya Pak. Hah? Black Iya. soul. Kan ini semua kan dipakai untuk dibandingkan dengan black soul kan? Semua pakai ini black soul. Masa aksan sendiri Oh, black soul? Justru sampean itu harus numeriknya apa? loh. Awalnya enggak Pak. Saya kan itu awalnya multinomial. Kemudian ganti black soul sebelum ditetapkan dibandingkan dengan black soul. Nah, nanti kalau gitu binomial dibandingkan dengan apa? Kan black soul itu sebagai pembanding saja toh. Iya Pak. Ya kalau kamu black soul, kamu menghasilkan apa? Rumus. Nanti tujuanmu menghasilkan rumus. Enggak Pak. Nilai perbandingan ya? Bandingkan dengan siapa? Kamu black soul sendirian. Bandingkan dengan siapa? Kamu black soul itu sebagai standar pembanding kok malah dibandingkan dengan siapa? Jadi tambah metode lagi. Oh, berarti nambah metode lagi Pak. Kayak multinom atau sebagainya. Kecuali begini. Kamu di black soul mencari rumusnya ketemu. Jadi kamu hasilnya rumus. Kalau memang rumusnya belum ada. Tapi kalau rumusnya sudah ada, kan tinggal pakai. Kalau tinggal pakai ke black soul nanti nggak bisa dibandingkan. Bagus tidaknya. Kamu bandingkan dengan apa nantinya. Seperti kelompoknya yang lain, kelompoknya Will dan kelompoknya Tri, kan semua dibandingkan dengan black soul. Black soul 1 dipakai semua. Bukan dipakai sendirian. Nanti yang pakai trinomial dibandingkan dengan siapa? Padahal black soul baru diteliti, kan nggak boleh. Jadi black soul itu dipakai semua. Artinya black soul sudah ada, tinggal dipakai untuk dibandingkan. Paham ya? Iya Pak.
Ada yang bertanya? Silakan. Belum ada, Pak. Berarti cukup Mau saya, Pak. ya. Ini bisa ditampilkan atau pertanyaannya aja, Pak? Terserah mau butuh Oh, ditampilkan. boleh ditampilkan, Pak. Tampilkan saja. Ya. Sudah. Bentar, bentar. Ini sebelumnya di kelompok saya karena bingung ininya jadi langsung dipisah, Pak. Jadi kayak dibikin cabang metode multinomial sama trinomial. Sudah terlihat, Pak. Mana belum? Belum. Iya, tadi itu bisa. Ini Pak. Ini tadi. Baik, untuk yang pertama ini ada metode trinomial. Mohon maaf, Pak. Ini kan saya baru nampilin 3 referensinya. Soalnya yang lain itu belum Dibesarkan ya? besar. Nah, untuk yang pertama ini saya mengambil penelitian dari Brown DKK tahun 2015. Nah, ini membahas tentang trinomial juga, namun dari opsi Erudian ke option. Nah, penelitian ini itu menggabungkan konsep-konsep Ada kata-kata semi parametrik di situ. ini sih. Apa itu semi parametrik? Teman paham nggak? Belum paham. Kenapa ditulis? Hindari kalimat atau kata yang sampean nggak paham. Karena apa yang ditulis itu yang ditanya. Baik, terima kasih. Jadi parafrase aja buat kalimat atau ambil kata-kata yang sampean pahami apa. Meskipun dia mengembangkan semi parametrik tapi sampean nggak paham, apalagi nggak dibutuhkan, ya nggak perlu ditulis kan. Cukup mengeksplorasi tentang harga European call option gitu aja. Entah dia mengembangkan semi parametrik atau apa, nggak peduli karena nggak butuh. Apalagi nanti kalau ditulis ditanya nggak paham. Ya, Penelitian ini, kok semuanya pakai penelitian ini sih? Penelitian ini tuh skripsinya sampean ini. Harusnya tadi sambil mendengarkan kelompok lain di review, segera dikoreksi toh masing-masing. Halo, nge-lag? Halo? Nge-lag ya, Sam? Putus wifi-nya. iya Pak, mohon maaf Pak. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Nah, dari rati penyokol ini tujuan penelitiannya yaitu untuk memberikan bukti yang kuat bahwa option dari metode trinomial itu lebih mendekati metode Black-Scholes.
Terus yang ketiga yaitu penelitian oleh Algot BKK tahun 2018. Nah, penelitian Sebentar. ini Penelitian ini ya sama dengan Wildan tadi. Apa Wildan? Penelitian tersebut. penelitian tersebut. Iya, Pak, belum direvisi. Iya, Kak, maaf belum Nah, direvisi. harusnya segera direvisi. Kalau saya mereview di kelompok yang lain, itu maksudnya sama untuk yang lain. Jadi jangan mengulang. Artinya apa ya, revisi untuk kelompok lain juga berlaku untuk kita. Segera koreksi kesalahannya sebelum ditampilkan. Kemudian ini ada kata-kata penelitian ini menggabungkan konsep-konsep matematika dan statistik dengan aplikasi keuangan. Itu bukan hasil, nggak perlu ditulis, tulis hasilnya saja. Memang jelas kan ini Iya, Pak. konsep matematika, statistik dan keuangan. Memang udah jelas, bukan hasil penelitian, tulis hasilnya saja. Oh, iya, Pak. Lantas apa hasilnya Brownlee nggak ada yang ditulis? Malah hasilnya nggak ditulis. Ya, setelah ini nanti saya tambahin untuk hasil-hasilnya, Pak. Yang penting itu tulis hasilnya. Aduh. Untuk referensi yang dari Brown sama Ratu Binyakol ini untuk hasilnya belum saya jelaskan secara Ini dulu rinci, belum pernah saya kasih tugas membuat grab analisis ya. belum, Pak. Grab analisis artikel-artikel dikumpulkan, dikasih kolom-kolom tabel, judul, penulis, hasilnya apa? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Iya. Malah no kok begini. Jadi artikel itu bukan sekedar dikumpulkan. Artikel-artikel semua kemiripan judulnya, tahun, nama penulis, hasilnya apa, rekomendasinya apa. Itu namanya matrikulasi dari artikel atau jurnal peneliti sebelumnya. Di situ bisa kita petakan, ketahuan mana yang cocok, mana yang utama, mana pendukung. Oh, belum ya? Belum, Pak. Padahal di silabus ada gap analisis kan? Nah dulu gap analisisnya ngapain ya? Oh, mungkin itu ini Pak, bikin kayak cross map, terus kita Nah ngumpulin itu jurnal, terus roadmap isinya itu apa iya. saja? Ya itu kan? Itu Iya. untuk yang dulu itu nggak ada keterangan untuk hasil dari penelitian ya, Pak. Cuman nomor, Cuman terus judul-judul penulis. aja. Iya. Iya. Terus sama keseluruhan dari apa kan bisa dilihat dari abstrak sama judulnya itu bahas tentang apa. Dari dulu itu bentuknya masih struktur kotak-kotak gitu ya, seperti struktur ya. Iya. Oh, jadi Iya, belum ke iya. matriknya ya, belum ke tabel Belum. matriknya. Belum. Oh. Oke deh, lanjut. Untuk penelitian yang ketiga yaitu oleh Algot BKK Oh, kok tahun ketulisannya pada tahun gitu? Itu referensinya dari mana itu? Peneliti Reti Banyakal 2020 yang membandingkan antara dua metode yaitu metode binomial yang diperkenalkan oleh itu tahun itu. Nggak perlulah itu kamu tulis. Metode binomial gitu aja. Nggak penting dia itu dikenalkan siapa, ya kan? Kamu nggak butuh itu. Emang binomial ya itu, nggak ada lagi yang dikenalkan oleh A, B, C yang lain kan? Jadi nggak perlu ditulis. Dan metode Black-Scholes yang dikenalkan oleh itu nggak peduli. Yang penting dia pakai Black-Scholes, peduli sampean. Ya kan? Kecuali di subbab tentang binomial, kamu cerita ini dikenalkan pertama kali oleh ini boleh. Tapi yang penting di sini adalah hasil penelitian. Oh, ini masih metode binomial ya. Ini 2, 3, 1 hasil penelitian, hasil kajian teori penelitian sebelumnya atau kajian teorinya?
Oh, Eh, hasil penelitian ya ini ya. Berarti hasil penelitian, jangan teorinya gitu. oh, Jadi nggak boleh teori. Nggak perlu dijelaskan dia itu dikenalkan oleh siapa, itu bukan hasilnya penelitian, ya kan? Kecuali di kajian teori sebelum ini tentang ada metode binomial kan, tentang teorinya, itu boleh cerita. Ya, terus tujuan dari penelitian tersebut, memang kata menggunakan tersebut sih, pakai nya gitu loh. Tadi kan sepakat pakai nya. Tersebut ini tersebut yang mana? Tersebut itu iya, banyak, iya. Jadi aku juga tersebut masih koreksi gantian nih. yaitu memberikan bukti yang kuat bahwa harga call option dari metode trinomial mendekati harga call option dari metode Black-Scholes. Kalimatnya bertemu tumpuk harga call option, jadi dibuang. Mendekati metode Black-Scholes, gitu aja. Jangan menumpuk-numpuk kalimat. Baik, Kak. Penelitian juga dilakukan. Penelitian apa? Maksudnya lanjutannya ini. Hah? Penelitian apa kok juga dilakukan? Tentang trinomial juga. Ya ditulislah biar jelas. Penelitian itu kan banyak. Penelitian apa? Juga dilakukan oleh Abbott dan kawan-kawan tentang metode trinomial. Yang disesuaikan untuk menentukan metode trinomial yang disesuaikan. Nama bahasa Inggrisnya ada kan? Apa? Hah? Bahasa Inggris kan ini. Kamu terjemahkan Iya, Pak, saya apa bahasa terjemah. Inggris aslinya? Bahasa Inggris aslinya. Sebentar, Pak, saya lihat dulu. Tidak ada kelamaan. Itu adjusted Oh, iya. trinomial. Tulis aslinya, jangan diterjemahkan. Karena itu metode nama, nggak boleh diterjemahkan. Adjusted trinomial. Ya. Ya, karena itu nama metode, nggak boleh Oh, diterjemahkan. iya, Pak. Yang untuk menentukan harga opsi Asia tipe Eropa dan Amerika. Penelitian tersebut mengubah algoritma binomial pada opsi Asia agar dapat diterapkan dalam metode trinomial. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa metode trinomial menghasilkan harga yang lebih akurat, khususnya dalam lebih akurat dari siapa? Ini kan dari binomial, Pak. Soalnya ini kan sepahaman saya, ini kan mengubah algoritma dari Nah, itu binomial kan ditulis karena lebih itu harus ada pembanding. Oh, Terus dibandingkan dengan siapa? Binomial dengan trinomial tadi itu loh kan lebih akurat trinomial. Setelah dibandingkan dengan Iya. apa? Bandingkan dengan apa? Untuk itu saya kurang paham lagi, Pak. Soalnya sepengetahuan saya ini dari binomial terus diubah ke trinomial atau dimodifikasi ke trinomial itu. Nah, Nah, iya mengatakan lebih trinomial akurat itu loh. Dari mana? Si A dengan si B itu lebih baik. Ngukur baiknya itu loh dari mana? lebih akurat itu sih. Jadi kan ini kan tadi kan binomial sama trinomial. Nah, ternyata yang lebih akurat itu trinomial. Nah, trinomial itu lebih akurat dari apa? Mungkin perbandingannya Black-Scholes kah atau apa gitu nanti. Iya kan? Iya. Jadi harus ada justifikasi pembandingnya siapa.
Misalkan Mbak Lutfi sama Mbak Ita lebih cantik. Lebih cantik menurut siapa? Lebih cantik kemana? Menurut Aksan beda dengan menurut Wildan. Iya kan? Ya, Nah, iya, iya itu Kak. menurut Jadi siapa? harus ada Kalau dibandingkan dengan Black kombinasi. Soul berarti dibandingkan dengan Black Soul. Jadi binomial dengan trinomial ternyata lebih akurat trinomial setelah dibandingkan dengan Black Soul. Paham ya? Makanya artikel itu harus dipahami betul isinya biar bisa diceritakan. Ke penguji juga bisa jawab, ya. Iya, Pak. Terus kalau bisa, ini semua kan kamu menyajikan semua artikel yang sudah dilakukan. Ya toh. Paragraf terakhir dari masing-masing metode, penelitian kamu ini ngapain? Oh, iya baik. Apa bedanya? Atau melanjutkan apanya? Kan begitu. Sama dengan waktu kita cerita di latar belakang, cuma latar belakang kita singkat gitu loh. Ya, baik, Pak. Jadi tidak sekedar ditampilkan. Terus yang kita lakukan di penelitian ini, nah penelitian ini tuh skripsi sampean ini apa gitu. Baik, Paham ya? paham. Ini lanjut yang multinom ya, Pak. Penelitian ini disusun berdasarkan, jadi ini kurang sih, Pak, karena kan saya Disusun terdapat beberapa. digabung. Oh, astagfirullah ya, Pak, bukan tempat. Ini Pak, terdapat beberapa penelitian terkait dengan observasi dengan metode multinomial, mungkin kayak kelompoknya Wildan yang tadi ditulis dulu, Pak, kayak diantaranya yaitu Ini Fitriana, berdasarkan Nuh, teori pendukung, bukan penelitian pendukung. oh iya, penelitian pendukung Pak. Saya bingung kata-katanya tadi di sini Pak. Ya, Kalau teori penelitian itu pendukung. bab 2 sebelumnya, ini kan masalahnya penelitian, hasil Iya penelitian. Pak. Terus yang tadi diantaranya itu yang pertama penelitian Fitriana Dengan itu menggunakan menggunakan. nggak boleh digabung, kalau dengan aja, kalau menggunakan. Oh, Nggak ini boleh, ya Pak. saya makan dengan menggunakan ayam. Itu nggak Oh boleh iya, dengan menggunakan. ya Pak. Lek dengan ya dengan saja, lek menggunakan. Saya Iya Pak. makan dengan menggunakan sendok. Lalu saya dengan sendok gitu aja atau menggunakan sendok. Itu Baik Pak. majemuk yang bertumpuk-tumpuk. Oh iya, terima kasih Pak. Ini kayak kuliah bahasa Penelitian Indonesia deh. Fitriana. Iya, dengan menggunakan dengan sendok menggunakan sendok. Iya. Penelitian Fitriana 2015 menggunakan data harga saham ini menggunakan metode multinomial. Hasil yang diperoleh pada Sebentar, penelitian ini kamu menggunakan multinomial pakai huruf besar M. Apakah metode lain juga menggunakan huruf besar di awal? Tidak. oh iya Pak, belum ini. Tapi kalau kamu pakai multinomial Oh itu iya, huruf besar, binomial ya huruf besar, semuanya. trinomial ya huruf besar. Oh, Sekarang konsisten oh iya kesepakatan Pak. aja. Ya, metode itu Ah, memang betul huruf besar ya. harus Tapi besar, ya benar. konsisten Iya besar Pak. semua. Binomial huruf besar, trinomial Iya, ya huruf besar. Karena Black Soul juga huruf besar depannya iya saja. benar. Kecuali Black Soul itu kan bahasa asing jadi miring. Tapi kalau multinomial bukan miring kan? Iya Pak. Oke, lanjut. Iya. Hasil yang diperoleh penelitian multinomial dapat digunakan untuk menghitung observasi di PRO menggunakan skema binomial. Selanjutnya, metode observasi multinomial juga diteliti oleh Nur tahun 2018. Data yang digunakan itu dari perusahaan Apple Inc. untuk mencari nilai observasi dan mengetahui besar nilai error jika dibandingkan dengan metode Black-Scholes. Penelitian ini menggunakan beberapa langkah yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu semakin besar langkah waktu, nilai harga opsikal semakin besar dan tingkat presentasi error dari harga opsikal Asia semakin kecil. Nah, ini saya bingungnya di sini sih Pak. Kan tadi kan kayak ini kan kayak pengaruh gitu ya Pak. Pengaruh dari N itu kayak partisinya gitu Pak. Iya. Nah, ini hasilnya benar itu atau langsung hasilnya aja gitu Pak?
langsung hasilnya gimana? Ini ya nggak apa-apa. Ini kalau buat berarti itu menunjukkan bahwa partisi makin besar atau makin banyak, Ya, hasilnya maka errornya oksikolnya makin makin kecil, ya, iya kan? ya. Nggak apa-apa Terus kan hasilnya begitu. penelitian Hah? lanjut Pak. Terus penelitian lainnya, maksudnya yang mendukung itu nanti ini literasinya belum diperbaiki Pak. Yaitu Husiliu dengan menggunakan permisalan nilai harga. Nah ini tuh Dengan maksudnya gini Pak, menggunakan saya kan lagi. udah baca ini apa? Nah, oh iya, aduh. Iya Pak, ini masih kayak dengan menggunakan gitu Pak. Nah iya kayak Terus bahasanya tetap aja. Berarti memang bukan karena kesalahan, sengajaan. penangkapnya itu sama Pak dari saya. Setelah ini akan berbeda. Terima kasih atas koreksinya Pak. Ini Pak, yang Husu dan Liu ini saya sebenarnya kurang yakin karena saya masih belum memahami isi jurnalnya. Karena di jurnal tersebut tuh nggak tahu dari data apa gitu Pak. Jadi tiba-tiba ada output perhitungan, ada Black-Scholes, enggak ada tulisan Black-Scholes. Dari adanya opsi Asia standar. Nah itu saya nggak tahu apa. Terus di jurnal ini tuh setahu saya kayak menggabungkan dari jurnal-jurnal lainnya gitu Pak, kayak jurnal Monte Carlo nanti diperbandingkan di jurnal ini. Terus nanti ada perhitungan menggunakan geometrik dipakai di sini aritmatika hingga menghasilkan output gitu Pak. Nah, terus saya kan mencari-cari gitu Pak sampai saya translate semuanya. Ini tuh data apa sebenarnya gitu Pak. Karena nggak dijelaskan dan nggak ada apa ya, nggak ada bab 3 gitu Pak kalau di kita gitu. Nah, tapi setelah saya baca di bawahnya kan ada keterangan gambar gitu ya Pak. Nah dia emang udah dimisalkan sepertinya saham awalnya sekian, harga kesepakatannya, nilai volatilitas, dan ini tuh apakah tetap ditulis atau tidak Pak? Sebenarnya nggak perlu itu penentuan harga dari mana nggak perlu tuliskan. Dari mana dia dapat nilai parameter, apakah dari pencarian atau dari penentuan itu nggak peduli. Kita yang peduli adalah hasilnya saja. Oh, berarti hasil. Nah, kalau hasilnya sih kan output ya, Pak. Cuma kesimpulannya ini sih, Pak. Pada penelitiannya, hasil metode multinomial dibandingkan dengan memandukan hasil dari jurnal lainnya seperti metode rata-rata aritmatika, geometri, dan harga opsi Asia standar. Nah, harga opsi Asia standar ini saya masih nggak paham sih, Pak. Itu apakah Black-Scholes atau gimana gitu. Nah, pokoknya kesimpulan dari jurnalnya itu gini, bahwa metode multinomial yang digunakan dapat efisien dan akurat, akan tetapi juga sangat kompetitif dengan metode lain yang diusulkan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa metode binomial. Ya. Sebenarnya ini sih Pak, nah itu karena saya masih belum memahami jurnalnya ya Pak. Sebenarnya kata-katanya itu, mana ya? Kamu udah ada kan yang efisien itu? Sebentar Pak. Sebenarnya kan nama judul jurnalnya itu Efficient Pricing of Discrete Asian Option ya Pak. Nah, di situ ada ini Pak, Pricing Discrete Asian Option with Multinomial Lattice. Terus kesimpulannya itu, pokoknya perhitungan efisien dan perhitungan yang tadi itu efisien dan akurat, tapi kompetitif dengan metode lainnya. Jadi mungkin karena opsi ini kan di jurnal ini membahas opsi opsi multinomial di subbabnya gitu Pak. Karena emang multinomial aja Pak, nggak ada bahas Monte Carlo dan emang dibandingkan dengan Monte Carlo. Jadi kesimpulan yang saya mungkin ini menunjukkan bahwa multimedia yang penting kita harus bisa mengetahui dia mengatakan efisien akurat itu pengukurannya kayak apa. Apakah dibandingkan? Iya, dibandingkan dengan Asia standar gitu Pak. Mungkin Asia standar itu kan dimisalkan kalau di jurnal ini hours ada bintangnya gitu Pak. Mungkin apakah itu Black-Scholes gitu kali. Nah, coba dicek ke artikelnya apa betul itu Black-Scholes. Yang penting sampean bisa paham bahwa itu dibandingkan dengan opsi Asia standar. Oh iya. Ini ditampilkan Pak. Atau cukup. Mungkin di sendiri aja dipahami. Ya, pokoknya sambil mencerna gitu Pak. Nah, terus
ini ada pertanyaan saya Pak, kan saya kan tadi multinomial itu sebenarnya udah teliti di yang tadi Pak, yang barrier, yang kuadrinomial, sama yang opsi Eropa. Tapi saya masih bingung untuk menambahnya itu bagaimana kata-katanya gitu Pak. Apa metode serupa juga telah diteliti Kalau oleh satu ini. metode, paragrafnya jangan dipisah. Oh, satu metode. Satu Tapi walaupun metode, jenis opsinya paragrafnya berbeda, jangan dipisah. Nggak apa-apa, yang penting kan metodenya, fungsinya kita. oh, baik Pak. Berarti Fokus nanti ini kita ke digabungkan kan? metode, jadi harus satu paragraf. Paragraf ini cerita tentang penelitian metode ini, gitu. Paragraf selanjutnya, metode selanjutnya, dan seterusnya. Opsi berbeda, nggak ada masalah. Yang Oh, penting baik, Pak. terapan Nanti metodenya. Baik, Pak. Terus sama ini sih, Pak. Yang peneliti ini juga bingung. Jadi kan kita juga mau ngambil yang bahwa opsi Asia itu juga udah diteliti oleh ini. Karena dua jurnal ini yang mengantarkan kita untuk meneliti ini gitu. Karena kan Kak Cahya Ningtyas kan meneliti binomial opsi Asia dan menyarankan bahwa untuk meneliti ke metode yang lebih kompleks gitu Pak. Nah, terus karena yang Blackstone ini akan menjadi acuan, jadi kata-katanya begini kira-kira benar nggak ya Pak? Penelitian dengan jenis opsi yang sama juga telah diteliti karena oleh Cahya Ningtyas dan Ikrami ini. Pada penelitian Cahya Ningtyas meneliti tentang opsi Asia tipe Eropa dan opsi Eropa dengan menggunakan metode binomial. Hasil dari penelitiannya yaitu pada opsi Eropa selalu konvergen karena mendekati Blackstone, dan untuk harga opsi Asia Eropa bisa dilihat dari harga saham awal dan harga kesepakatannya seperti itu Pak. Kemudian penelitian Ikromi meneliti tentang menghitung harga opsi Asia menggunakan metode Blackstone pada saham HMS Holding Corp. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya yaitu perhitungan call dan put pada opsi Asia dengan menggunakan Blackstone. Hasil yang Cuma bingung mau diperoleh, diletakkan di mana. hasil perhitungan pakai Black-Scholes ini, Ikram. Iya, jadi Ikram iya, ini jadi pakai ada rumus Black-Scholes. Blackstone. Iya, yang mau dibandingkan hasilnya. Hah? Jadi benar-benar hasil Blackstone gitu. Black-Scholes aja. Iya, iya Pak. Tapi kok kamu mengatakan ini penelitian serupa, jenis yang sama, jenis opsi yang sama. Loh, kamu kok Iya, meneliti jenis jenis opsi yang sama Pak. Harusnya metodenya yang difokuskan. Kan paragraf Berarti, pertama metodenya yang sama. Ini satu subbab atau beda? Ini Iya. kamu satu subbab dibeda-bedakan gitu ya? Kenapa Pak? Mohon maaf. Satu subbab dibeda-bedakan. Kalau satu subbab tadi punya ini itu sebenarnya sendiri. mau dipakai untuk saya dan Ita gitu Pak. Jadi gabungan gitu Pak. Cuma saya sama Ita tuh bingung ini mau ditaruh di mana gitu. Karena kan ini yang menjadi jurnal apa ya, rujukan kita kalau kita tuh meneliti ini karena penelitian ini gitu. Tapi ini kan pakai Black-Scholes, kok bisa masuk ke binomial? Penelitian Ikram kan Black-Scholes kan? Kenapa kok dicampur dengan Cahya Ningtyas yang dia menggunakan binomial gitu? Iya itu saya bingung sih Pak, soalnya kayak mungkin karena opsinya sama gitu. Oh, kan judulnya bukan opsinya, Kan karena tapi kita, metode. oh metodenya berarti ini kan kita emang nggak pakai binomial ya Pak, berarti ini bisa dihapus gitu Pak yang Cahya Ningtyas. Maksudnya kenapa dihapus? Kan karena kan kita nggak pakai binomial Pak. Oh, nggak pakai. Trinomial. Iya, nggak karena pakai gitu trinomial ya, sama mending nggak multinomial. usah. Oh, kalau mau dipakai karena ingin melanjutkan ya nggak apa-apa. Kamu cerita mengenai opsi Asianya yang kamu ambil. Karena dia menyarankan ingin melanjutkan, terus kamu pakai multinomial, enggak apa-apa, berarti ini rujukannya. Tetap dipakai berarti, karena opsinya yang kamu ambil. Opsinya Asia, dia menyarankan pakai yang lebih kompleks, sehingga hamba menggunakan Terus untuk yang Black-Scholes-nya Pak.
Nah, dia kan opsinya Untuk Black Asia, opsi Asia juga, tapi menggunakan Black Scholes. Jadi dua artikel ini yang melatar belakangi penelitian sampean untuk metode multinomial menggunakan opsi Asia. Baik, Pak. Jadi ini lebih kayak yang tadi kesimpulan yang Nah, Bapak kesimpulan bilang dari beberapa setelah penelitian itu. sebelumnya, apa yang dilakukan di penelitian ini, yaitu tindak lanjut dari dua artikel ini sebagai artikel, bisa dikatakan artikel utama, karena ini sebagai motivasinya di sini, ya kan? Iya, betul, Pak. Motivasi latar belakangnya di sini, justru ini yang akan masuk ke latar belakang, Iya, Pak. yang menyarankan izin- kita buat penelitian. Iya. Ini udah ditulis di kantor kami. Bapak mohon maaf, ternyata yang di ini tuh sama nggak ya, Pak? Yang ikrom itu ternyata gini, Pak. Menggunakan rata-rata geometrik yang didekatkan dengan kerangka Black-Scholes. Tapi hasilnya itu menggunakan rumus Black-Scholes gitu, Pak. Iya, Berarti itu tetap Black-Scholes kan, Pak, hasilnya? iya, Black Scholes, hasilnya Black Scholes. Geometrik itu kan memang opsi Asia, Oh iya. rata-rata geometrik. Memang ada rata-rata aritmatik, ada metode perhitungan rata-rata. Karena opsi Asia itu kan rata-rata, perhitungan rata itu banyak. Iya. Nah, kalau mungkin dia menggunakan geometrik, nah kamu nanti penelitiannya pakai apa? Apakah sama geometrik atau yang lain? Baik, Kalau Pak, Asia, sudah. kalau opsi yang lain memang bukan pakai rata-rata. Khusus untuk Asia yang kan yang pakai rata-rata. Oh iya, Ya, rata-rata jadi aritmetik. karena rata-rata itu ada banyak, nanti di batasan masalah kamu tentukan rata-rata apa yang dipakai. Berarti karena di sini kan dari yang emang yang dengan kita bandingkan kan sama yang punyanya Kak Ikromi ini ya, Pak. Mhm. Berarti nanti kita batasannya karena beliau menghitung pakai geometrik, jadi kita Ya. batasannya dengan yang rata-rata Rata-rata geometrik seperti itu. geometrik, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah. Ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Oke, kalau udah cukup, saya kira segera direvisi, mumpung masih segar diingatan. Nanti kalau udah lupa, kalau sudah rekodnya udah berhasil, nanti saya share linknya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Bapak mohon maaf, izin Ya. bertanya, Pak. Yang tentang pengajuan topik, Pak. Kan sudah dikirim SOP-nya ya, Pak. Kan kata Bapak kalau kalian sudah berhasil mengajukan topik, berarti kalian tidak UAS gitu, Pak. Nah, sedangkan SOP-nya itu harus minimal 100 SKS, Pak. Sedangkan kita masih sekitar 88. Itu bagaimana, Pak? Berarti kan pengajuannya setelah KHS kita keluar gitu, Pak. Kalau pengajuan STKS keluar kan berarti nilainya udah keluar. Iya, Pak. Itu Pak. Gimana, Pak? Apa negosiasi ke admin, Pak? Ayo, Pak. Saya udah kelar. Ya, karena nggak tahu kebijakan Kaprodi kan memang itu di kuliah Kapita, padahal sampean belum sampai ya itu ya. Belum sampai, Iya, SKS-nya Pak. belum menjangkau. Coba ditanya ke Kaprodi aja. Apakah bisa Baik. diajukan? Karena sedang kuliah Kapita, yang mana Kapita itu menghasilkan proposal. Apakah bisa diajukan langsung ke Prodi untuk penentuan judulnya, gitu ya. Baik, Pak. Tetap Soalnya nanti saya bilang aja untuk apa kok susu, karena katanya dosennya ini kalau berhasil diajukan, diterima, nanti sebelum nilai A UAS gitu. dapat nilai A. Karena itu sudah pesan Kaprodi gitu, diingatkan lagi. Ya, baik, Pak. Nah, Nanya dulu, konfirmasi lagi. ya. Soalnya saya udah, ini Pak, Aktuaria sudah sepakat Pak untuk membuat akhir sebelum UAS Pak. Cuma pas lihat SOP-nya 100 SKS. Aduh, ini kita nggak bisa ya. Kita kembali. Oke, cukup ya. Sudah ada yang live ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi